Hello, 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 hello. Halo guys, welcome back ke video gua. Jadi kali ini gue coba pengen ngasih tahu nih token atau cryptocurrency yang memang cukup oke di tahun 2025 ini. Memang sesuai naratifnya juga gitu ya. Jadi memang naratif di 2025 itu berhubungan dengan AI. Ya, AI, agents gitu, pokoknya AI lah ya. Nah, di sini gue ada satu token yang memang cukup bagus dari sisi project gitu kan. Terus supply, terus alokasi tokennya itu cukup bagus, dan ini tuh market capnya masih kecil. Jadi ya gue optimis lah ya kalau misalkan token ini tuh bakal uh, hype gitu. Jadi memang apa didorong sama narasinya gitu kan, AI, terus ya token ini bakal market capnya bakal tinggi gitu karena memang proyeknya bagus banget. Ya, ini disclaimer dulu ya guys ya. Jadi token ini gue kasih tahu bukan untuk ajakan, tapi lebih ke edukasi saja gitu. Jadi memang gue ngasih tahu nih token ini kalau misalkan kalian mau invest di sini atau invest di token yang gue kasih tahu, ya udah kalian coba riset lagi gitu. Jangan plak apa yang gue omongin itu langsung kalian masuk aja gitu, jangan. Oke, okay? Jadi sebelum gue kasih tahu tokennya apa, ini token AI ya, maksudnya di sektor AI. Jadi sebelum gue masuk ke tokennya apa, gue pengen tahu dulu nih market cap secara keseluruhan itu gimana. Oke, jadi gue pakai CMC untuk melihatnya. Jadi untuk market crypto, kapitalisasi pasarnya secara global itu ada penurunan di 0,81. Ya ini cukup lumayan juga. Jadi memang ada penurunan kembali, koreksi lagi gitu ya. Jadi memang dari awalnya itu mungkin ya kita bisa patokannya ke Bitcoin. Jadi Bitcoin itu sempat ke 95 ya, terus naik ke 97. Terus juga di video sebelumnya gue sempat mention bahwa harga EFX itu bakal ke range harga 33 sampai 20-an dolar ya. Ternyata memang gak hit, jadi langsung sebelum nyentuh ke sana dia langsung naik lagi yang mantul ke atas. Jadi ya dan ya itu bakal berubah. Mungkin nanti gue bakal ngebahas di lain video. Nah, di sini gue coba pengen ngebahas token yang gue maksud sebelumnya. Jadi tokennya itu di sektor AI ya, AI agents. Bentar, kita coba cari kategori AI agents dulu. Bentar guys, wah banyak banget. Bentar guys, nah ini dia AI agents 105. Wow. Oke, tokennya itu adalah ini guys, gue juga pengen ngasih tahu nih. Token Orai Chain. Nah, atau Orai ya. Jadi di sini kenapa gue bilang cukup bagus token ini? Yang pertama, dari jumlah supply terbatas. Ya, walaupun supply-nya itu lebih sedikit dibanding Bitcoin ya. Jadi entah ya bagus atau buruk. Tapi memang ini lebih bagus, jadi kayak jumlah supply-nya. Jadi ya teman-teman kalau misalkan di seluruh dunia ini bakal tahu token Origin dan tokennya ini bagus, maksudnya projectnya ini bagus. Jadi sejumlah 19 juta token ini bakal perebutan gitu teman-teman. Dan 19,77 juta token Orai ini sebenarnya jumlahnya masih lebih sedikit dibanding Bitcoin ya. Jadi Bitcoin ini 21 juta itu supply maksimumnya, dan token Orai ini ada di 19 juta 19,77 ya. Terus supply yang beredar itu 13, ya hampir 14 juta. Dan ya ini cukup lumayan juga gitu, karena memang udah 70% gitu sirkulasi di pasar gitu yang beredar, karena memang dilihat dari sisi pasarnya tuh masih yang besar itu paling Get.io, Crypto Exchange gitu ya. Yang ini cek-ceknya ya, mungkin Bitget, Bitcoin gitu, Max. Ini yang ya ini juga besar NFT gitu kan. Cuman ya masih segini gitu, belum ada Binance, belum ada yang lain-lainnya gitu kan. Jadi masih sedikit lah untuk cek gitu. Nah, dari sisi all time high-nya teman-teman. Dari all time high ini tuh 91% penurunan ini pada 4 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ini. Dulu 4 tahun yang lalu di 2021 tepatnya itu
Untuk kapitalisasi pasarnya masih di bawah 100 juta, masih 59 juta. Bayangin, sekarang kapitalisasi pasarnya udah 100 juta atau 200 juta ya, ya sekitaran ratusan lah, di atas ratusan ya. Nah itu, jadi uh, apa namanya, di tahun 2021 aja kapitalisasi pasar segini itu bisa ngangkat, karena memang likuiditasnya masih kecil mungkin ya, jadi dia bisa ngangkat ke 100 dolar ya, 100 dolar tadi ya. Oke, ya ini dia. Jadi di 19 bulan 2, 19 November itu kapitalisasi pasarnya, harganya itu 60, harus 100 sih. Ah ya pokoknya 100 lah, udah ditentuin di sini. Ya dia 100 itu sekitar Februari lah ya, Februari 2021, tanggal 21, jadi 21 Februari. Wah, cantik nih. 2 21 21. Mantap. Nah, sorry 20 di sini ya. Ya, oke. Jadi market cap-nya itu masih di 59 juta. BAM. Dan sekarang itu di 100 juta. Oke, anggaplah ini kan kalau misalkan kapitalisasi pasar itu dihitung berdasarkan apa, supaya beredar juga ya, sama harga ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah ini ya, harga saat ini dikali supaya beredar. Ya, oke berarti gue nggak salah. Ya, jadi harga saat ini itu dikali supply and beredar, itu maksudnya kapitalisasi pasar. Nah waktu lalu itu kapitalisasi pasar 37 juta, harganya bisa 100, ya kemungkinan memang supply beredar itu sedikit gitu, jadi ya itu bisa terbang gitu teman-teman. Jadi ini kenapa bisa bagus? Yang pertama adalah supply maksimum, udah token itu terbatas, dia memiliki all time high, ATH. ATH itu 107 dolar, jadi masih ada 91%. Jadi kalau misalkan ada change atau kesempatan naik lagi harganya ke 107 dolar, itu sekitar berapa X teman-teman? Lumayan ya. Ya sekitar sekian X lah mungkin ya, mungkin teman-teman bisa hitung sendiri. Ini dari segi CMC aja gitu, untuk datanya di CMC aja ya. Lalu di sini ada ratings, ada Setix, dan Cyberscope. Itu rata-rata di 4,3. Oke. Terus selain di CMC, ini gue pengen ngasih tahu juga mungkin gue bisa menunjukinnya pakai Arkham kali ya. Arkham. Untuk ngelihat apa namanya? Alokasi tokennya gitu, kemana aja gitu kan. Oraichen. Oke, jadi di sini gue coba cek Oraichen. Lihat, address ini top holdernya aja itu nggak ada 1% pun dari total keseluruhan. Nggak ada yang megang 1% pun di holdernya, nggak ada yang megang 1% pun dari total seluruh token yang ada. Bayangin, ini mantap sekali. Jadi nggak ada, misalkan contoh nih ya, token ini misalkan token perseorangan gitu, entah itu token whales misalkan. Ya kalau dia jual nggak ada impactnya gitu, ada sih maksudnya turun, cuman turunnya nggak jauh. Karena apa? Ini nggak nyampe 1% ya, setengah pun enggak gitu, ini seperempatnya gitu, seperempat dari supply 0,25%. Jadi kalaupun dijual, paling penurunannya nggak signifikan banget gitu, kecuali memang ada penjualan yang masif gitu. Jadi kayak misalkan ini jual gitu, misalkan ini jual gitu kan, ya itu bakal mungkin penurunannya cukup drastis gitu. Cuman kalau salah satu misalkan whales, anggap aja ini whales gitu ya, yang ini nih paling atas, ini cuma 0,25. Ya kalau misalkan dijual nggak bakal berasa, asik. Tapi tetap penurunan sih teman-teman, maksudnya nggak berasa banget gitu, nggak sampai kayak 3% dari jumlah total keseluruhannya gitu, enggak. Ini cukup bagus nih teman-teman, makanya kenapa gue masuk ke token ini gitu. Ini token jumlah total sorry teman, balalo gini omongannya. Jadi untuk alokasi tokennya dari holdersnya itu nggak ada yang megang lebih dari 1%, bahkan masih ada 1/4% ya, 1/4 dari 1%, ya benar nggak sih, 0,25. Nah ya itulah pokoknya.
jadi masih kecil. Terus uh, apa lagi ya? Ya masih ada active inflow juga. Jadi di sini dari 1 jam terakhir, ini masih ada active inflow di KuCoin terutama, terus PancakeSwap, terus World Finance. Ini masih cukup besar di KuCoin ya, cukup besar ini inflow-nya masih ada 129 apa Orachain atau setara 1000 ya, 1000 USD. Nah, selain data ini, mungkin kita bisa lihat langsung ke websitenya kali ya, biar valid gitu. Sebenarnya apa sih ini Orachain itu, gitu kan? Ya mungkin gue pakai bahasa Indonesia ya, karena gue read Inggris. Ya, jadi sebenarnya Orachain ini adalah AI X blockchain. Jadi sebenarnya tujuan utamanya Orachain ini cukup bagus. Baca nih teman-teman. AI layer 1 yang unik. Tujuannya CEO-nya Orachain, mungkin grup ya lah, jangan ke satu orang gitu, tapi lebih ke grouping Orachain ini. Dia tuh pengen jadikan Orachain ini adalah token AI layer 1, layer 1 token AI. BAM, sangat tinggi sekali. Bayangin market cap berapa tadi, 100 jutaan ya, 100 juta itu belum nyampe 500 juta atau 1 billion, 1 miliar gitu. Ini tapi udah memiliki visi yang bagus, teman-teman. Wow. Sekali lagi, ini bukan ajakan ya. Kalian riset lagi. Ini pengetahuan aja. Jadi ya, token ini memang bertujuan untuk menjadi layer 1 di AI. Jadi memberikan kerangka kerja dan alat untuk membangun kecerdasan buatan. Jadi memang para developer yang ingin membangun kecerdasan buatan AI itu bisa di sini gitu, teman-teman. Jadi kecerdasan buatan di blockchain. Ya ini slogannya ya, AI X blockchain untuk adopsi massal. Katanya gitu. Oke, kita ke bawah nih. Di sini ada rasakan inovasi berbasis AI. Kami ekosistem produk dinamis kami dalam DeFi, NFT, identitas, kecerdasan kolektif, tokenisasi aset, perawatan kesehatan cerdas, dan banyak lagi. Jadi memang fokus banget ke AI. Cocok nih. Mungkin masuk ke narasi 2025. Wow. Ya gue optimis sih karena ini memang bakal terbang gitu. Ya minimal 5x lah ya. Dan ini bukan ajakan, cuman kalian bayar aja. Ini gue udah coba riset dan memang sebagus ini tokennya. Dan ini mitra-mitranya teman-teman. Mantap banget. Dipercaya untuk membangun dan mencapai hal-hal yang lebih besar bersama-sama. Catatan, Anda dapat menyeret item pada grafik di bawah. Oh ini fiturnya dari website. Nah, di sini adalah mitra-mitranya nih dari Orachain. Ada Injective. Ada juga Kima Network, Alora, Sizecoin, dan masih banyak yang lain ya. Di sini ada Trondao. Terus apa lagi nih? Kadifa Chain. Terus ada apa lagi? Nah, ini Alchemy Pay. Gitu. Ada Oasis. Wow. Ya, pokoknya itu mitra-mitranya cukup bagus. Nolak lagi guys. Ini nih entah ya. Oke, kita coba ke bawah lagi. Di sini harusnya ada sih. Ya, dalam pertumbuhan ekosistem. Oke, di sini kita coba lihat ekonominya ya. Di dokumen resminya kita lihat di sini. Oke, kita Indonesiain lagi, jangan lupa. Oke, sudah selesai. Nah, ini sempat tadi dijelasin, tapi pengen jadi karyawan, ini sama aja, terus perkenalan, lingkungan, ukuran, mungkin kita lihat ke ini solusi Orachain. Dan ini juga masuk ke sektor RWA juga ya, bisa dibilang ya, karena memang ada solusinya nih yang ditawarkan. Oke, jadi Orachain yang diusulkan dapat menjadi jembatan untuk membawa AI ke kontrak pintar. Mekanisme Orachain tampak serupa dengan brand protokol dan Chainlink, tapi lebih berfokus pada API AI dan kualitas model AI yang disediakan. Dalam setiap permintaan pengguna, kasus uji ditambahkan API penyedia harus lulus sejumlah kasus uji untuk menerima pembayaran. Validator mengelola fitur kasus uji dan kualitas model AI, dan itu membuat Orachain unik dan berbeda. Oracle AI. Nah, Orachain ini yang seperti di sini ya, seperti mention tadi, ini ingin menjadi layer 1 AI dan juga Oracle AI.
Di sini memungkinkan kontrak pintar untuk mengakses API AI eksternal dengan aman. Kecerdasan buatan membantu meningkatkan kontrak pintar. Pasar AI dapat akses, cari, dan pilih algoritma dan model AI yang terus bertambah dari berbagai penyedia di seluruh dunia. Kembangkan aplikasi Anda beserta integrasi layanan AI untuk meningkatkan fungsionalitas nilai aplikasi. Jadi solusinya ini bisa sebagai Oracle AI, terus pasar AI. Jadi memang dapat menghasilkan mencari ya algoritma dan model-model AI gitu di sini. Terus penyedia AI juga, mungkin dia punya model lain gitu. Mungkin kan model AI itu ada GPT gitu kan, ada apa gitu yang dipakai Gemini dah, apa? Mungkin Gemini-nya kali ya, atau apa gitu. Mungkin adalah model-modelnya. Mungkin dia juga bakal membangun model lagi di sini. Terus ada staking gitu kan, staking ada earn, terus pengguna dan permintaan AI, mungkin dia bisa ada sebagai apa ya, sini berbagai permintaan layanan AI yang tidak mudah ditemukan di tempat lain karena penyedia layanan mungkin tidak memiliki cukup sumber daya. Berarti dia menyediakan sumber daya yang cukup tinggi nih teman-teman. Mantap ya, jadi gue agak lupa nih teman-teman, sorry. Jadi ya kita sembari baca-baca lagi kalian apa namanya, gue kasih tau kalian, dan gue juga mempertajam ilmu gue, asik, mempertajam informasi terkait Orai ini. Terus ada Orai DAO ya, di sini ada pengelola produk yang melayani Anda katanya. Orai Chain adalah milik untuk dan oleh komunitas. Jadi memang ya decentralized ya, mau centralized kita. Ini ada tokenomiknya ya, mana ya? Kontrak dari teman-teman. Mana ya? Umum. Oh sorry, ekonomi coba ya. Nah ini dia. Ya. Jadi di sini juga untuk kontraknya itu dia ada di ERC20, kontraknya Ethereum, dan juga BEP20. Mungkin teman-teman familiar ya BEP ya. Binance lah ya. Jadi BEP20 gitu. Jadi dia ada di Binance dan juga di jaringan Ethereum. Untuk distribusi token ya sesuai di CMC tadi. Untuk ekosistem itu di sini terbagi menjadi ada 3 nih dari total keseluruhan beredar. Mungkin yang beredar ini ringkasannya. Ini dari Agustus 2023, mungkin sekarang udah bertambah. Jadi di ekonomi itu ada 5.500.000 token Orai ya kurang lebih. Terus harta karun berarti Indonesia parah banget. Kita coba Inggrisin dulu ya biar valid. Nah, DAO Treasury yang 1.700.000, terus ada foundation juga ada 6 juta. Orai itu ada foundation, terus total CS itu ada 15 juta Orai ini untuk real-time sirkulasi. CS itu bukan kacamata service tapi circulation supply ya. Oke. Jadi ada total supply juga ini dari 2023 16 juta Orai, lalu maksimal supply itu 19.700. Oke. Di sini ada referensinya dari yang token distribusi. Ini cukup bagus ya teman-teman ya. Ini udah terbagi, jadi kelihatan jelas dan transparan, jadi itu terbagi kemana aja gitu ya. Terus di sini utilitasnya, mungkin kita bisa baca, ada utilitasnya. Jadi utilitas tokennya, token Orai asli diperlukan untuk mengamankan dan mendukung jaringan validator Oracle yang terdesentralisasi. Token Orai asli digunakan dalam berbagai skenario berikut. Di sini ada 3 ya. Yang pertama biaya transaksi, staking untuk validator, dan partisipasi. Utilitasnya nih, untuk biaya transaksi sendiri ini diperlukan untuk menjalankan permintaan AI yang dikirim ke jaringan Orai Chain dan menjalankan transaksi apapun. Untuk biaya transaksi dari situ ya, untuk permintaan AI itu dikenakan biaya transaksi, lalu menjalankan transaksi apapun, jadi ya itu trade atau beli jual itu pasti ada biaya transaksinya. Terus staking untuk validator, jadi di sini semua validator diharuskan untuk mempertaruhkan Orai. Dalam bahasa Sunda Orai itu ular ya. Jadi gue sebagai orang Sunda juga ngebacanya Orai itu jadi kayak tabulit. Oke, mempertaruhkan Orai agar dapat dipilih untuk membuat blok atau memenuhi permintaan data. Partisipasi dalam tata kelola jaringan. Nah, jadi di sini juga ada utilitasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan jaringan.
Jadi jaringan ORA chain ini diatur dalam cara DAO. Semua peningkatan, protokol, dan perubahan parameter harus dipilih oleh pemegang token. Jadi ya, fungsi decentralized, bukan centralized. Jadi untuk semua tim yang ada di ORA chain ini tidak memegang penuh atas suara. Jadi memang dia tuh balik lagi ke pemegang tokennya gitu kan. Jadi tidak centralized. Cukup bagus teman-teman. Oke, yang terakhir mungkin kita bisa lihat di pre-session. ORA chain. Alright, jadi di sini kita bisa lihat di perspektif daily-nya ya mungkin ya. Oke. Di sini dari daily-nya sendiri untuk volumenya masih di atas rata-rata, mungkin bisa ke bawah ke garis ini ya. Tengah-tengah lah ya di 0. Ini gue pakai analisa smart money concept dari LuxAgo. Lalu ada volume flow ya di sini. Jadi flow-nya volume di sini ada. Jadi biasanya terbiasa gini, kalau misalkan di bawah ini volumenya lagi turun dan biasanya kalau misalkan dia udah crossing hijaunya di atas bakal mengalami kenaikan. Ya nggak langsung, tapi bisa aja ada mengalami kenaikan. Contohnya di sini ya. Ini bawah, terus misalkan dia mulai ke atas, ya saya degas dulu, baru dia breakout, dia langsung ke atas. Kayak gitu. Oke, kita lihat apa namanya persepsinya sekarang. Jadi di sini, gue mulai pengen akumulasi lagi teman-teman untuk token ORA itu sendiri. Jadi token ORA di perspektif daily ini masih keadaan bullish ya teman-teman ya. Jadi di sini ada change of character yang terakhir di sisi eksternalnya. Jadi kalau misalkan token ORA di sini mengalami break ke bawah melewati garis ini, melewati harga 5,1 dolar ya, 5 dolaran kan ke bawah sini dan bertahan ke post candle body di bawah sini, di bawah 5 dolar. Itu bakal ada perubahan tren teman-teman. Yang tadinya bullish jadi bearish. Tapi kemungkinan secara apa namanya? Secara pergerakan itu cukup oke nih teman-teman. Mungkin kita bisa mendapatkan titik pembalikan arahnya dan dia masih tertahan di area golden ratio nih teman-teman. Jadi dia memang lagi ada bullish momentum. Dia membentuk change of character yang memang sebelumnya itu masih ada trend bearish ya. Dari sini trend bearish kelihatan langsung ngebentuk change of character. Jadi di sini ada perubahan struktur nih teman-teman. Dan memang bisa dilihat untuk pergerakannya sendiri ini cukup bullish teman-teman. Di berapa hari ya? Ini kita bisa lihat di sini. Oke, sorry teman-teman. Di sini ada sebentar ya. Oke, sorry teman-teman. Ya, dari paling bawahnya nih ke paling atasnya. Oke, let's say katakanlah 32 hari. Sebulan, teman-teman. Naik berapa persen? Sebulan. Dalam sebulan itu bayangin naik berapa persen? Ketopnya itu naik 187%. Dan sekarang lagi koreksi. Ini wajar, teman-teman. Kenaikan signifikan, koreksi pun maksudnya signifikan. Dan dia respect sekali di golden ratio. Ini golden ratio teman-teman, Fibonacci. Jadi dia tarik Fibonacci dari low ke top. Dia dapat lah Fibonacci-nya di 618 dan 786. Goldennya di sini garisnya di antara 618 dan 786 ya. Dia respect banget. Dia cuma ngambil likuiditas, jadi mungkin banyak orang yang memang buy limit di sini, di daerah sini. Ya daerah sini lah pokoknya ya. Di daerah sini nih. Nah, daerah sini. Jadi banyak yang open posisi buy limit lah gitu. Istilahnya. Jadi kelihatan nih teman-teman. Kenapa gue bisa bilang di sini ada buy limit? Karena ketika harga sudah mencapai sini, apa yang terjadi? Harga langsung mantul ke atas membuat candle doji teman-teman. Dari adanya selling pressure yang tinggi sekali. Jadi drop turun gitu ya, satu candle panjang merah gitu. Ini langsung ngebentuk doji. Berarti kan otomatis di sini ada yang menunggu harga di sini gitu ya. Ya karena memang ditarik garis Fibonacci, mungkin para trader yang menggunakan Fibonacci dia bakalan buy limit di daerah sini gitu.
Biasanya di golden ratio stop loss di bawah sini gitu, misalnya gitu ya. Jadi dia buy limitnya di daerah sini, terus stop lossnya di sini. Biasanya gitu kalau para trader. Nah, jadi ada kemungkinan dia langsung banyak buy, cuma tetap kalah sama selling news mungkin ya, atau selling pressure yang cukup tinggi, entah itu ada bad news atau apa. Itu dia membuat harganya lebih turun lagi. Jadi memang sempat dinaikkan menjadi candle doji. Terus ya buying kalah sama seller tetap, jadi ngebentuk candle merah kembali gitu. Terus apa selanjutnya di pergerakan ini? Kita masih bisa lihat daily itu masih strukturnya bullish. Mungkin kita percepat aja ya, 4 jam ya. Ini kan lebih lebih kecilnya lagi gitu. Di sini, oke. Jadi analisa gue di Q1 ini, Ora Chain bakal 2x, kemungkinan bakal ke area $15 ke area sini ya teman-teman. Jadi jangka pendeknya mungkin seminggu 2 minggu ke depan dia bakal mengalami retest terlebih dahulu ke area golden ratio-nya. Mungkin di sini juga sempat konsolidasi ya di 4 jamnya kelihatan. Dia udah breakout nih teman-teman. Biasanya sesuatu yang udah konsolidasi dan breakout, dia ngebuat base gini, breakout, dia bakal nge-retest dulu baru lanjut break ke atas. Oke. Di sini ada kemungkinan, gue ada memiliki 2 kemungkinan. Di sini gue ada analisa memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, dia retest di harga $8,6 baru dia lanjut naik lagi, atau dia retest dulu ke OB-nya di OB 4 jam di sini. Dia retest dulu ke bawah ke area $7, $7,8. Bisa aja retest di sini baru langsung naik lagi ke atas. Bisa saja seperti itu. Lalu apa yang terjadi jika dia bakal ngebreak di bawah golden ratio di 1 hari tadi? Dia bakal menuju ke area sini teman-teman. Dia bakal ngambil likuiditas di area $6 teman-teman. Di sini ada likuiditas. Mungkin gue bisa gambarin ya di area di sini. Ini dia ada likuiditas $6 sampai ke 6,6 di area sini teman-teman. Dia bakal retest lagi ke area yang sempat dia tes sebelumnya. Kalau misalkan dia break di bawah golden ratio 1 hari tadi, oke, dia bakal ke sini. Kalau misalkan di bawah, cuman chance-nya kecil, probabilitasnya kecil karena awal tahun ini banyak news yang bagus. Cuman nggak tahu ya, nanti di pertengahan jalan mungkin ada news yang bad gitu. Cuman kalau news bad itu kemungkinan kita antisipasi bakal turun ke area sini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu yang ketiga harusnya. Ini pertama kan di sini ya, retest yang ke OB 4 jam, yang kedua, lalu yang ketiganya itu ke bawah. Sorry guys, my bad. Oke, jadi di sini gue udah targetin akumulasi gue. Jadi ya ini namanya DCA mungkin ya, teman-teman familiar DCA. Jadi gue di sini menentukan range gue bakal akumulasi di mana. Yang pertama range 1 yang tadi gue sebutin di $8. Range 2 di sini ada di 8,1, range 3 itu di 7,7. Ya daerah sini lah ya. Lalu gue bakal nambah muatan lagi lebih besar dari ketiga ini di area sini. Area OB yang terbentuk pada struktur sebelumnya ya. Jadi ada BIS di sini sebelumnya di break, pas banget di bawah golden ratio. Oke, jadi dalam beberapa minggu ke depan dia bakal mengalami retest. Mungkin ke depannya kita lihat dulu. Ini secara TA-nya ya. Dia bakal retest ke golden ratio. Entah itu bertahan atau turun lagi. Tapi gue optimis bakal bertahan di golden ratio. Entah itu dia retest aja langsung naik lagi. Dia di akumulasi pertama dia nyentuh langsung naik lagi ke atas, atau bisa akumulasi ketiga langsung ke atas gitu kan. Itu cukup baik. Jadi memang cukup baiknya itu lebih baiknya ya itu di akumulasi pertama dia langsung naik ke atas lagi dan mencapai ke $15 di Q pertama.
Gue optimis di pertama itu $15, bahkan bisa lebih. Oke, ini analisa gue. Karena dari naratif AI oke. Segi TA, bullish structure, per session dia udah ngebuat base, konsolidasi, terus dia udah break ke atas, dia tinggal retest. Ini lagi proses retest, mungkin udah kena ya, benar-benar. Gua make sure dulu. Ya, dia udah sempat retest. Kalau misalkan dia bertahan, dia bakal langsung lanjut. Berarti akumulasi range yang pertama ini nggak bakal kena. Dia udah retest, dia langsung respect. Ketika ngenain garis, langsung ke atas, respect sekali. Oke, kalau misalkan ya range akumulasi yang pertama nggak kena dan dia langsung lanjut naik, ya nggak rugi dong, karena gue udah akumulasi gitu. Ya cuman ini antisipasi aja, kalau misalkan dia turun, ya kan gue dapet diskon nih, gue masih bisa nambah muatan lagi gitu. Ya, kita lihat besok aja, karena biasanya Senin itu volumenya lebih besar dibanding Sabtu Minggu ya. Oke, secara TA bullish, struktur oke, fundamental bagus, project jelas, naratif udah AI 2025, apalagi teman-teman, gacor nggak tuh? Gacor ya, itulah ya. Jadi itu yang bisa gue kasih tahu ya teman-teman. Jadi coba kalian, ini gue ingetin lagi, kalian coba analisa lagi lah ya, analisa lagi, jangan plek-plek apa yang gue omongin kalian langsung masuk. Kalian riset kembali, gue tegasin riset kembali. Kalau kalian udah yakin dan tidak mengikuti kata orang lah ya bahasanya. Jadi memang kalian dapat informasi dari gue tentang token ini, terus kalian coba riset lagi, berarti kan mindsetnya udah oke, gue percaya nih token ini bakal naik. Jadi nggak percaya sama omongan gue lagi gitu. Maksudnya udah punya pandangan karena udah riset sendiri gitu. Jadi jadi lu pada tuh udah punya ya pegangan informasi lah. Tuh. Ya walaupun kadang bisa lupa gitu kan, kayak wah Origin bagus nih, tapi nanti setelah beberapa minggu karena ngumpulin duit akhir bulan baru gajian, lupa lagi, wah token apa ya gitu kan. Nah kalian bisa like video ini dan subscribe video ini biar kedepannya gue coba mention lagi Origin, jadi biar maknyus. gue bakal gue bakal coba mention lagi pergerakan Origin ke depannya ya. Mungkin sekalian ke data-data lain lah ya, selain data di TradingView. Coba lihat data-data memang seperti naratifnya masih oke nggak di minggu depan gitu, atau ya apa sih yang memang lagi tren sekarang gitu. Mungkin gue coba lihat dan gue coba analisa lagi selain di token ini ya gitu. Jadi mungkin segitu aja teman-teman, ini yang bisa gue kasih ke kalian. Origin token AI 2025. Oke, see you, bye bye, thank you teman-teman. By the way, videonya gak gue edit ya, gue langsung jadi ocehan gue yang sebelumnya bakal masuk di sini.